ahaditsu tufidu dzalika kama taqaddam. Jadi dikatakan di sini bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan aneka ragam ibadah mustahab, sangat dianjurkan. Mustahab, disukai. Jadi memang para ulama salaf kita menganjurkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa? Dengan ibadah. Terserah ibadah apa aja. Mau baca Quran boleh, mau sholat tahajud boleh, mau sholat lail nanti qiyamul lail silakan. Kemudian mau baca Al-Quran boleh, mau baca Yasin sebagaimana tadi yang kita baca juga silakan. Mau baca zikir, mau baca wirid, mau sedekah di malam ini kepada orang-orang fuqara dan masakin. Yang penting hidupi malam ini bi anwa'il ibadah. Nah itu ulama sepakat, tidak ada masalah, silakan. Hanya saja memang dalam kesimpulan yang ketiga kita diingatkan oleh Sahibul Mu'allif anna ma yaf'aluhul awam aqaba maghrib tilkal laila min qiraati surah Yasin thalatha marrat biniyatin muta'addidat ma'du'a wal ma'ruf hakada. Maka beliau bagi pengarang ini merupakan suatu bid'ah. Artinya bid'ah bukan pekerjaan kita yang bid'ah. Yang bid'ah adalah kalau meyakini bahwa itu diajarkan oleh Nabi. Tadi kan sudah dikatakan di pertama, anak ihya bi anwa'il ibadat mustahab. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan segala macam bentuk ibadat disukai. Nah sekarang kita tanya, baca Yasin ibadat bukan? Ibadat. Baca zikir ibadat. Kemudian kita baca sholawat ibadat semuanya. Nah karena semua itu ibadat, kita boleh melakukannya. Tapi jangan meyakini baca Yasin 3 kali disuruh Nabi. Itu yang nggak boleh. Nah kalau kita yakini, wah ini Nabi yang suruh baca Yasin 3 kali, kalau nggak baca nih nggak ikut sunnah Nabi. Itu yang bid'ah. Jadi keyakinannya yang bid'ah, bukan baca Yasinnya yang bid'ah. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena memang nggak ada hadisnya Nabi mengatakan malam nisfu Sya'ban bacalah Yasin 3 kali. Memang nggak ada. Nah, malam nisfu Sya'ban gak ada hadis Nabi yang mengatakan kalau malam nisfu Sya'ban sholatlah dengan niat usolli sunnatan nisfi Sya'ban. Gak ada. Tapi kalau malam ini orang mau sunnah mutlak, orang mau sholat sunnah tasbih, Allah mau sunnah taubah, orang malam ini mau sunnah tahajud umpamanya qiyamul lail, itu termasuk min anwa'il ibadah. Nah kalau anwa'il ibadah ada hadisnya, ada riwayatnya. Nah karena itu kita berpegang kepada ada riwayat. Jangan memasukkan keyakinan-keyakinan di luar daripada riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca Yasin jangan kata 3 kali, 1000 kali nggak ada larang. Ada yang mengatakan kenapa mesti 3 kali? Biasa 3 kali ganjil. Orang mau baca 3 kali ya silakan. Ada yang bertanya kenapa sih banyak ulama salaf kita milih Yasin? Karena ada riwayat mengatakan Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Lalu kenapa ngumpul baca Yasin? Karena surat Yasin surat paling panjang yang banyak dihafal oleh masyarakat. Boleh tanya, masyarakat kalau ditanya mana apa yang surat yang paling panjang, apa yang biasanya dihafal? Ya Yasin. Kenapa? Di kasratil qiraah. Karena sering dibaca. Nah karena masyarakat banyak yang hafal Yasin, ya kita ajak baca Yasin aja rame-rame. Kalau rame-rame disuruh baca Al-Baqarah nggak ada ngapal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Sahibul Bait mesti nyediain mushaf yang banyak tuh. Ada 1000 orang hadir, 1000 mushaf karena pada tidak hafal. Dan kalau nggak hafal kan nggak lancar. Tapi terus terang, kalau Yasin banyak yang hafal ya. Jadi tuan rumah ngundang 1000 orang pun aman, hafal semua. Nah, jadi sudah ada di benak mereka. Jadi jangan kita nih dituduh, oh kalau baca Yasin ini berarti ini mistik, ini bid'ah, ini enggak. Ulama memilih Yasin karena 1 golbul Quran, 2 sering dibaca oleh umat. Nah karena sering dibaca jadi banyak yang hafal. Boleh dikatakan di antara surat Al-Quran yang panjang, yang paling banyak dihafal oleh umat Islam yaitu surat Yasin. Jadi kalau baca hafal kan enak, lancar bacanya rame-rame. Jadi nggak ada tuh tujuan-tujuan mistis, ada keyakinan-keyakinan di luar syariat, tidak ada. Nah intinya kalau ada yang mau baca surat Al-Baqarah silakan. Ada yang mau hatamkan Al-Quran di nisfu Sya'ban, luar biasa, silakan. Nah jadi jangan kita perdebatkan sesuatu yang nggak mestinya diperdebatkan. Nah kesimpulan aja, akhirnya kita simpulkan bahwa malam nisfu Sya'ban ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat
bahwa punya keutamaan sesuai dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena punya keutamaan, maka ulama juga sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua mereka sepakat isi hidupkan malam tersebut dengan ibadah. Bagaimana ibadahnya terserah masing-masing. Nah, mau kumpul begini, mau baca Yasin, mau ditambah dengan surat lain, mau ditambah dengan zikir, mau ditambah dengan pujian untuk Allah, dan seterusnya juga sholawat buat Nabi. Silakan, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin ya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Ustaz Khalad, Ustaz apa namanya